Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Dwi Sugianti dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Marilah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kepahaman. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan belajar kita hari ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan perdagangan antar daerah dan juga kalian diharapkan mampu mendeskripsikan perdagangan antar negara. Apakah yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau? Perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga satu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah atas dasar kesepakatan bersama. Lanjutkan kembali, apa tujuan dari perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau ini? Tujuan dari kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Bahwa setiap kegiatan perdagangan atau jual beli pasti tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Jadi diharapkan nantinya produk yang dipasarkan jumlahnya akan lebih banyak karena memiliki jangkauan penjualan yang lebih luas. Kita lanjutkan kembali, yaitu faktor pendorong perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau di Indonesia terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, dan juga karena perbedaan teknologi yang dimiliki oleh setiap daerah itu berbeda-beda. Marilah anak-anak kita lanjut kembali, yaitu tentang manfaat perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Yang pertama adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kita lanjutkan kembali anak-anak, ada beberapa karakteristik dari perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau, yaitu yang pertama adanya spesialisasi, yang kedua adanya saling kerjasama, yang ketiga adanya transaksi yang bersifat sukarela, yang keempat adanya biaya produksi yang rendah, yang kelima pastinya adalah mencari keuntungan. Yang keenam adalah pertukaran barang, dan yang terakhir ketujuh adalah terarah pada konsumen. Kita lanjutkan kembali anak-anak, kita sampai pada pembahasan tentang perdagangan antar negara. Apa itu yang dimaksud dengan perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara adalah pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda. Perdagangan antar negara dikenal juga dengan istilah perdagangan internasional.
Di dalam aktivitas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional dikenal ada istilah ekspor dan ada istilah impor. Ekspor adalah merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga. Dan pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Dan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Alat pembayaran yang dipakai dalam kegiatan ekspor berupa mata uang asing, dalam hal ini adalah dolar. Mata uang ini nanti akan ditampung oleh pemerintah yang disebut dengan devisa negara. Dan devisa inilah yang akan dipakai untuk membayar kegiatan impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri, dan pelaku impor disebut dengan importir. Barang yang diimpor jenisnya ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan barang migas, mencakup minyak tanah, bensin, solar, LPG. Dan barang non-migas, seperti apa? Itu ada karet, ikan, kopi, kayu lapis, kelapa sawit, barang tambang. Itu semuanya adalah barang-barang impor. Manfaat perdagangan antar negara menurut Sadono Sukirno adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendapatkan devisa atau memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga adalah menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat adalah mempercepat alih teknologi atau transfer teknologi. Setelah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kegiatan ekspor dan apa itu kegiatan impor, kita lanjutkan kembali, yaitu apa kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor. Yang pertama yang dilakukan adalah dengan memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga adalah membuat perjanjian dagang. Dan yang keempat adalah meningkatkan promosi. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Yang kedua selera. Yang ketiga penghematan biaya produksi. Dan yang keempat adalah adanya perbedaan teknologi. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan di dalam melakukan kegiatan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Yang pertama yaitu tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah tidak stabilnya kurs mata uang asing. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini tentang perdagangan antar daerah dan juga perdagangan antar negara. Diharapkan kalian sudah memahami apa yang disebut dengan perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara, faktor yang mendorongnya, manfaatnya, semuanya kalian bisa pahami dengan baik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan belajar hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.